Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Siti Mutmainah, mahasiswi program studi psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan usia seksualitas anak dan perlakuan dalam Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi anak remaja berkebutuhan khusus. Aspek yang dibahas dalam pembahasan ini yaitu pengertian seksualitas, tahapan usia seksualitas pada anak, serta perlakuan Islam. Masuk ke pembahasan pertama ya, mengenai pengertian seksualitas. Seksual merupakan suatu pembahasan mengenai anggota tubuh manusia, anatomi tubuh, jenis kelamin, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan organ seksual manusia. Nah, perkembangan seksual manusia membahas mengenai organ seksual manusia seperti jenis kelamin, kebersihan anggota tubuh, informasi mengenai anatomi tubuh, serta aturan-aturan yang berkaitan dengan bagian tubuh yang boleh disentuh serta tidak diperbolehkan untuk disentuh orang lain, sehingga dapat mengurangi resiko kekerasan seksual yang terjadi pada diri individu. Pembahasan selanjutnya membahas mengenai tahapan usia seksualitas pada anak. Nah, perkembangan seksual pada diri individu dimulai sejak anak dilahirkan, berdasarkan fase yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada diri individu. Nah, teman-teman tahu nggak sih siapa yang disebut dengan anak? Jadi, seorang individu dikatakan sebagai anak jika berusia 0 tahun atau bayi yang baru dilahirkan hingga berusia 14 tahun, baik dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang memiliki ketergantungan kehidupan dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Sigmund Freud, terdapat 5 tahapan usia seksualitas pada anak. Yang pertama yaitu tahap mulut atau oral stage. Tahap ini terjadi ketika anak berusia 12 bulan sampai 18 bulan. Kenikmatan yang dirasakan oleh anak pada usia ini terletak pada bagian mulutnya, teman-teman, di mana seorang anak memiliki kemampuan untuk menghisap, menggigit, serta mengunyah. Hal ini juga akan memberikan kepuasan kepada anak sehingga memberikan ketenangan diri dalam diri anak. Yang kedua, ada tahap anal atau anal stage. Tahap ini terjadi setelah tahap mulut, yaitu berusia dari 12 sampai 18 bulan sampai anak tersebut berusia 3 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mampu merasakan sensitivitas seksualnya pada bagian anus yang kemudian membuat anak mulai beradaptasi dengan toilet, sehingga orang tua membantu untuk memberikan arahan atau disebut dengan toilet training. Jadi pada usia ini, orang-orang yang terdekat dengan anak atau orang tua anak mengarahkan anak untuk beradaptasi dengan toilet. Seperti itu. Jadi, untuk urutan nomor 3 ada tahap palik atau palik stage. Nah, tahap ini terjadi ketika anak berusia 3-6 tahun, teman-teman. Di mana pada tahap ini seorang anak mampu merasakan kenikmatan pada organ seksualnya yang berupa alat kelamin. Nah, yang nomor 4 ada tahap laten, yaitu latency stage. Tahap ini terjadi pada anak yang berusia 6 tahun sampai anak tersebut mengalami fase pubertas. Nah, pada tahap ini anak lebih cenderung untuk memperhatikan masalah seksual yang ada pada dirinya serta melakukan pengembangan terhadap kemampuan intelektual serta keterampilan sosial anak. Nah, yang terakhir yaitu ada tahap genital atau genital stage. Tahap ini berlangsung dari
masa pubertas sampai memasuki fase dewasa. Nah, berdasarkan tahapan usia seksualitas anak yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa kematangan seksual pada diri anak juga disertai oleh faktor-faktor lain teman-teman, seperti faktor fisik dan faktor motorik. Pembahasan selanjutnya yaitu perlakuan Islam. Perkembangan seksual pada anak terdiri dari beberapa tahapan yang membutuhkan perhatian khusus dari orang yang ada di sekitarnya. Menurut ajaran agama Islam, terdapat beberapa prinsip yang perlu ditekankan dalam mengarahkan perkembangan seksual yang terjadi pada diri anak. Di antaranya, yang pertama, yaitu mengajarkan kepada anak untuk selalu minta izin dalam hal apapun, termasuk meminta izin untuk masuk ke kamar orang tuanya sendiri atau ruangan orang lain. Nah, hal ini sesuai dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 58 sampai 60. Yang kedua, yaitu mengajarkan kepada anak untuk selalu menutup hal-hal yang dianggap sensitif atau menutup aurat bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengajarkan kepada anak bahwa apa yang ada dalam dirinya tidak semua bisa diperlihatkan kepada masyarakat luas. Nah, hal ini juga disabdakan oleh Rasulullah SAW yang berarti laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Dan laki-laki tidak boleh tidur bersama laki-laki lain dalam satu selimut. Dan perempuan tidak boleh tidur dengan perempuan lain dalam satu selimut. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi. Selanjutnya, yaitu memberikan tempat tidur pribadi anak dengan orang tua ketika anak memasuki usia 10 tahun. Selain itu, kita juga bisa mengajarkan anak untuk tidur dengan posisi miring ke kanan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek rileks pada tubuh, serta dapat menjadikan tubuh terhindar dari berbagai penyakit. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengajarkan anak untuk tidur tepat waktu dan tidak terlalu malam, agar anak dapat bangun tepat waktu di pagi hari untuk melaksanakan ibadah maupun untuk melakukan persiapan belajar. Nah, selanjutnya yaitu mengajarkan kepada anak agar dapat menjaga hubungan dengan lawan jenis, agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, serta menanamkan jiwa maskulinitas kepada anak laki-laki dan feminim kepada anak perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berarti dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Selanjutnya, yaitu memberikan pengarahan kepada anak agar menjaga kebersihan alat kelamin dan tidak memainkan alat kelamin yang pada akhirnya dapat menimbulkan kepuasan dan ingin dilakukan pada anak di lain waktu. Nah, hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang memiliki arti dari Qatadah radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, maka janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Dan apabila dia pergi untuk buang air besar, maka janganlah dia beristinja dengan tangan kanannya. Dan kalau minum, maka janganlah minum dengan 1 kali nafas. Muttafaq alaih.
Selain memberikan pengarahan kepada anak, kita sebagai orang yang lebih dewasa serta akan menjadi orang tua bagi anak-anak kita nanti, kita seharusnya bukan hanya memerintahkan atau meminta anak untuk melakukan apa yang kita inginkan. Namun, kita juga harus menjadi model yang baik bagi anak agar anak mencontoh perilaku yang baik dari kita. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, dapat diketahui bahwa hal-hal tersebut mampu meminimalisir terjadinya kekerasan seksual pada anak, sehingga anak menjadi mengerti organ tubuh atau bagian seksual tertentu yang harus dijaga dan bisa melekat pada pikiran anak hingga anak menjadi dewasa nanti. Di samping itu, mengajarkan kepada anak untuk menjaga bagian tubuh yang sensitif juga dapat dilakukan sejak dini, agar anak mulai terbiasa dan mengerti apa yang seharusnya baik menurut agama dan apa yang dilarang oleh agama. Orang yang menjadi guru pertama dalam mengenalkan tahapan perkembangan seksualitas pada anak adalah orang tua. Oleh karena itu, sebagai orang tua diharuskan untuk memiliki rasa terbuka terhadap anak mengenai pendidikan seksual, sehingga anak menjadi mengerti tahapan seksualitas yang ada pada diri anak berdasarkan usia yang sedang mereka jalani. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.